Haleluya, haleluya. Shalom kepada semua kita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yakobus pasal pertama, saudaraku. Menarik sekali buat kita perhatikan kalau Anda lihat bagaimana Yakobus pasal pertama mulai ayat yang ke-19. Tentu akan ada banyak materi firman Tuhan yang kita akan dengar, pelajari, dan kita akan melakukan bersama-sama. Demikian bunyi firman Allah. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sampai di sana terlebih dahulu. Bagaimana firman Tuhan datang bagi setiap kita hari ini, bahwa yang diperingatkan kepada kita, ingatlah akan hal ini. Masing-masing kita, setiap kita, siapapun Anda, tua muda, kaya atau juga miskin, setiap orang hendaklah kita untuk bagaimana kita mudah sekali untuk bisa mendengarkan, hendaklah cepat untuk bisa mendengar ya sesuatu berita, sesuatu kabar, sesuatu info buat kita. Tetapi kita pasti lambat untuk berkata-kata, lambat untuk bisa menyimpulkannya, dan juga lambat untuk menjadi marah, saudaraku. Ternyata dalam kehidupan kita akan bertemu dengan banyak hal. Tentunya ada begitu banyak informasi yang bisa datang bagi setiap kita, baik informasi yang baik atau juga tidak baik. Kita perlu filter dalam hidup kita untuk bisa menyaring apakah perkataan itu baik atau tidak, informasi itu berguna atau tidak buat kita. Tapi firman Allah menganjurkan supaya kita lambat, slow untuk membuat statement, untuk berkata-kata. Nah, kebalikannya seringkali yang terjadi dalam hidup kita adalah kita gemar sekali, mudah sekali untuk menyimpulkan segala sesuatunya. Terlebih kita belum tahu kebenarannya, tapi kita mudah untuk menyimpulkan akan informasi, akan berita yang kita dengar saat itu juga. Sehingga kata-kata kita seringkali tidak terkontrol, ucapan kita tidak terkontrol, bahkan pikiran kita bisa menjadi pikiran-pikiran yang kotor, pikiran yang picik, pikiran yang gak membangun. Dan hal demikian tentu akan merugikan sendiri bagi setiap kita. Dan bukan cuma itu saja, kita harus lambat juga untuk menjadi marah, saudaraku. Nah, berbicara soal kemarahan, siapapun kita, pria wanita, kita bisa saja terpancing, tersulut emosi kita ketika kita mendengar sesuatu, mungkin berita dari orang yang tentang diri Anda, diri kita, dan berita itu belum tentu kebenarannya seperti itu. Kita seringkali menjadi marah. Alkitab menjelaskan kita jangan mudah menjadi marah, sebab kebenarannya kalau Anda perhatikan ayat yang ke-20, begini saudaraku, sebab amarah itu atau amarah manusia tidak bisa mengerjakan kebenaran di hadapan manusia, juga di hadapan Tuhan semesta alam. Warning buat kita pagi hari ini, supaya setiap kita jangan mudah menjadi marah. Biarlah kita punya hati yang baik, kita punya filter yang baik. Saya percaya Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kita. Roh Kudus akan membawa hidup kita untuk memahami sesuatu dalam hidup kita, mana yang baik dan mana yang salah, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Tentu dengan pertolongan Tuhan, setiap waktu kita akan dibimbing olehnya untuk bisa menemukan bagaimana makna kehidupan kita yang sesungguhnya. Tuhan mau supaya Anda dan saya punya penguasaan diri, punya sesuatu yang baik yang keluar dari dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi gereja Tuhan yang setiap waktu mengalami sebuah pertumbuhan, mengalami sebuah perkembangan, dengan kita menguasai diri kita, tetap terjaga, tetap terkontrol di hadapan Tuhan. Mari semua sahabat-sahabat saya, biarlah setiap kita hendaklah kita semua lambat untuk berkata-kata, tapi cepat untuk bisa mendengar sesuatu. Respon kita baik, tapi kita untuk bisa menguasai diri kita, hati kita jangan lekas marah. Sebab itu inilah firman yang menguatkan kita semua hari ini. Terima kasih Bapakku dalam sorga buat kebenaran yang bisa kami terima saat ini Tuhan. Kami dikuatkan, kami dimampukan kembali. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin seringkali kami menjadi orang yang lekas marah, kami menjadi orang yang menjadi pribadi yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami gemar memperkatakan sesuatu yang kotor, yang picik, yang tidak membangun dari perbendaharaan kata-kata kami. Tuhan Yesus, ampunilah hidup kami Tuhan. Bawa kami semakin mendekat kepada Tuhan.
Atur langkah hidup kami, tutur kata, bicara, perbuatan kami, sehingga kehidupan kami selaras dengan apa yang Tuhan mau. Kehidupan kami serupa, segambar dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, ayo meletakkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Jadilah kehendak-Mu yang terbaik bagi kami semua. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin.